Film dimulai dengan memperlihatkan seorang direktur bank federal. Dia sedang berada di dalam mobil menuju kantornya. Ketika keluar dari mobilnya, terlihat dia sedang dikejar oleh wartawan yang menanyai tentang masalah keuangan. Di sisi lain, terlihat sekelompok orang yang berada di depan komputer tengah mengawasi direktur bank itu. Ketika hendak masuk ke dalam kantor, tiba-tiba secara mengejutkan direktur bank tertembak. No comment. Sir, you have been responsible for bringing... Para kelompok orang di depan komputer ini pun segera menyebarkan berita tentang hal tersebut. Karena berita tewasnya direktur bank federal telah menyebar, terlihat pasar saham yang tiba-tiba anjlok. Dan ternyata mereka semualah yang merencanakan kejadian itu. Di sini terlihat dua orang yang pergi dari ruangan itu dan masuk ke dalam mobil. Dan tiba-tiba terlihat dua orang menghampiri dengan menggunakan topeng. Pria bernama Alex pun ditarik keluar dan tidak lama terlihat dia telah masuk ke dalam penjara. Film pun flashback memperlihatkan 15 tahun sebelumnya tentang keluarga Alex. Mereka adalah keluarga imigran kecil dari Ukraina menuju Kanada untuk sebuah kehidupan yang baru. Welcome to Canada. Thank you. Mereka kemudian tinggal di sebuah kota kecil yang ada di London. Harapan semua imigran tentang hidup enak tidak sesuai harapan. Keluarga ini mengalami kesulitan dalam hal keuangan. Alex yang terlihat masih kecil, di sini dia tidak mempunyai banyak teman. Hanya sebuah komputer milik ibunya yang sebagai hiburannya. Dia bisa mengakses semua informasi ada di internet. Dia membuka situs untuk belajar kode program. Dan itu yang memacunya untuk bisa kuliah. Karena dia sangat ingin kuliah, dia harus menabung untuk kuliahnya sendiri. Karena sangat tidak mungkin jika mengharapkan dari kedua orang tuanya. School myself. My job, unfortunately, I learned early on that I needed to save up money for school. Dan untuk mengumpulkan pundi-pundi uang, dia pun mulai melakukan klik iklan yang ada di internet. Sebagai pemasukannya, dan trik ini dilakukan dengan mengubah alamat IP di komputernya agar bisa dengan mudah mengumpulkan banyak klik dari iklan tersebut. Tidak lama dia pun mendapat cek pertamanya atas ribuan klik dan dibayar $20. Dia terus mengasah kemampuan dan mempelajari cara kerja dunia, terutama dunia keuangan. Alex mempelajari tentang kerentanan sistem. Tak lama, dia pun mendengar kedua orang tuanya yang bertengkar. Dia melihat ke bawah dan memutuskan untuk pergi ke kedai kopi. Di sini terlihat sebuah berita di televisi tentang sebuah serangan cyber yang dilakukan oleh kelompok hacker yang ada di dark web yang dipimpin oleh Z. Setelah itu Alex pun kembali ke rumahnya. Di sana ibunya sedang menangis. Alex mendekat dan bertanya tentang apa yang terjadi. Ibunya menunjukkan sebuah surat dari bank yang berisi tentang pemecatan ibunya. Dia khawatir kalau tidak bisa membayar tagihan bulanan, maka rumah mereka akan disita. Kemudian Alex pergi ke kamar dan memberikan semua uang yang telah dia tabung untuk kuliah. Dia memberikan uang itu kepada ibunya untuk membayar tagihan dari bank sehingga rumah mereka tidak akan disita. But how? You never told us and... No, I didn't steal it. I've been saving up for college. What matters is we're not gonna lose the house. Di sini Alex sangat kesal karena bank telah memecat ibunya. Uang yang ia kumpulkan bertahun-tahun untuk kuliah akhirnya habis untuk membayar rumah mereka. Dan dia harus memulai dari awal lagi. Dia kembali mencoba mencari uang lewat internet dan membuka situs dark web, sebuah kelompok hacker online yang belakangan sering dibicarakan di televisi. Tapi ternyata untuk masuk ke sana membutuhkan sebuah persyaratan, yaitu harus mencuri sebuah kartu kredit.
an account and sign up. But real access wasn't given out, so they told me to do something illegal, and that was how they verified the rookie. Di sini Alec mencuri data dari teman sekolahnya yang menggunakan kartu kredit dari ayahnya. Alec pun mencoba membocorkan data itu ke dark web. Alec bertanya kepada salah seorang dari dark web tentang bagaimana cara mendapatkan uang. Orang yang ada di dark web menyuruh Alec untuk menjual laptop ilegal yang dikirimkan lewat paket. Dia harus menemukan pembeli yang cocok. Dan Alec pun mulai menjual barang ilegal yang dikirim oleh seseorang yang ada di dalam dark web. Black market trading. This guy who called himself Roosevelt gave me low-level access. Dalam sebulan dia berhasil mengumpulkan banyak uang untuk kuliahnya kembali. In other words, I was in business, and I liked it. I sent Roosevelt his cut and bought myself a new laptop. This time I did it in 4 weeks. Dan karena Alec telah memiliki bekal yang cukup, Alec pun berpamitan kepada orang tuanya dan pergi ke kota untuk kuliah. When I get there. Be careful. Dan di sana dia terlihat menyewa sebuah apartemen. There's a loading dock around the back. You've got all brand new stations. Yeah, how do I connect to the internet? Di dalam situs web, Alec yang sudah naik pangkat, kini dia dapat membeli sebuah kredit card yang digunakan untuk membeli barang mewah di pasar gelap. Dia pun akhirnya membeli jam tangan Rolex dan mencoba menjualnya kembali di sebuah toko perhiasan di Chinatown. Look, these are. I want to sell them. Do you want to buy them? Tetapi di sini dia tidak berhasil menjual satupun dari jam itu. Dari luar toko terlihat seseorang yang menghampirinya dan orang ini bernama Shay. Watches. Well, no, I'm not a guy. Hey, I just want to Shay ingin mencoba menjualkan jam tangan milik Alec ke toko yang menolaknya tadi. Dan dia menginginkan jatah 30% jika berhasil menjual jam tangan milik Alec. Saya pun masuk dalam toko dan menjualkan jam Alec yang dia sendiri tahu kalau itu merupakan jam tangan curian. Dia menawarkan ke penjual toko dan keluar dari pintu belakang. rude. Come on. Yeah, I went out the back door. Here. You didn't tell me you're gonna... What? Did exactly what I said I was going to No, do. you I went. Kemudian Alec menanyakan bagaimana saya dapat melakukan itu. Saya berjanji akan mengajarinya kalau Alec memberitahu bagaimana cara mendapatkan jam tangan itu. Kemudian mereka berdua pun akhirnya bekerja sama untuk menjual barang gelap kepada beberapa pelanggan. And daughters, and I think that you should be able to call them. And you know who else shares my opinion? Thank you. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua mendapatkan begitu banyak uang dari hasil penjualan barang gelap tersebut. Di sini kembali ke scene di mana Alec yang berada di dalam penjara, dia meminta untuk 5 menit menggunakan internet, namun tidak digubris oleh penjaga di sana. I can hear you walking around. Can you at least say something? Just Kembali ke waktu sebelumnya, di sini Alec mengurungkan niatnya untuk pergi kuliah. Dia ingin melakukan sesuatu hal yang lebih besar lagi. Jadi dia pun kembali menelepon Shay. Alec ingin memberikan pelajaran kepada bankir yang korup. Shay mempunyai relasi di berbagai layanan, dan dia meminta para temannya untuk memfoto kartu kredit pelanggan mereka. Punish them, so I wanted to pitch in to fight for the cause. People that you need to know. Kemudian saya pun mengajak Alec ke tempat strike club milik temannya. Dan di sana temannya memberikan sebuah kartu kredit yang tidak terbatas. Mereka berniat menggunakan kartu kredit tersebut sekali saja karena terlalu berisiko untuk menggunakannya berulang kali. It's a gift. Just make sure you punish that asshole. All right, look, man, it is. No. Dan mereka pun melancarkan aksinya dan berhasil mengambil uang yang ada di kartu itu dan berlanjut pergi ke pesta. relax, we're in the money.
Nah, pagi harinya Alex mempunyai ide untuk membalas dendam kepada Bang yang telah memecat ibunya. Dan dia meminta bantuan Sei untuk melancarkan aksi balas dendamnya itu. This time it's about payback. Where are we making our money? It's not always about... What do you need me to do? Well, Mereka berdua pun berangkat menuju Bank Internasional Kanada. Alex akan berpura-pura sebagai nasabah baru. Alex pun mendatangi salah satu customer service. Tidak lama setelah mengobrol, dia berpura-pura menjatuhkan pulpen yang ada di sana. Alex memasang sebuah flash disk di komputer tersebut. a lot of pens. Dan tidak lama komputer pegawai itu pun mengalami gangguan. Take the date in. Wrong. There's a problem here. But there seems to be a problem. Melihat hal itu, Alex bergegas pergi dan mengatakan kalau akan kembali lagi nanti. Carol, there's something wrong. Dan ketika dia keluar, keamanan bank pun memintanya untuk kembali karena ada masalah keamanan. Sei yang mengejarnya ikut ditangkap oleh pihak keamanan bank. Di sini, Curtis, kepala keamanan bank pun datang. Dia menyuruh Sei untuk keluar dari ruangan itu. Dia juga menunjukkan flash disk milik Alex dan menanyai dari mana dia mendapatkan itu. Alex sempat tidak ingin membocorkan tentang dari mana dia mendapatkan flash disk itu. Karena Curtis mengancam dia akan melaporkan Alex ke polisi, Alex pun akhirnya berbicara. Alex mengatakan tentang kerentanan sistem di bank tersebut dan celah yang mudah dimasuki oleh virus. Security system is awful. Firewalls outdated. Frank, okay, I wasn't trying to steal anything easily. I mean, it doesn't look good for you that an 18-year-old was able to break into the bank and... Tidak lama, saya menunggu di luar. Akhirnya bisa melihat Alex yang keluar tanpa ditahan. Secara tidak terlihat di sini mungkin Alex telah membocorkan seluk-beluk mengenai dari dark web kepada Curtis. Makanya Curtis dengan mudah membebaskan Alex. Dan Curtis sepertinya memiliki rencana terhadap Alex. I told him I wouldn't do it again. Di sisi lain, Curtis sedang menawari sebuah pekerjaan ke narapidana perempuan. Narapidana perempuan ini bernama Kira. Dan Kira terpaksa menerima pekerjaan dari Curtis karena dia ingin catatan kriminalnya dihapus. Psikotes ini memang memiliki rencana terhadap Alex dan terutama tentang dark web. We have a guy who we think can help us get closer to him. Di sisi lain, Alex yang berada di rumah, dia mendapatkan banyak sekali pesan dari dark web dan terlihat senang ketika Z memberikan like kepadanya. Sign, wake up, man. Hey. You like who? No, is that the guy I told you about? He just sent me a like. Look at that. Pagi harinya, saya memberikan kencan kepada Alex lewat dark web. Ada seorang yang ingin bertemu dengannya. She said she's got some ideas on how you guys can work together. Cute, right? What? She wants to meet up with you. Gotta lay low, man. No, you need to get laid. Dan malam harinya mereka pun bertemu dan perempuan yang datangi Alex ini adalah Kira. Di sini mereka pun berbincang. Okay, then what are we supposed to talk about? Where are you from? Where are you from? I don't give out my personal information. I'm from London. I don't hear an accent. London. Dan tidak lama, saya pun menelepon dan memberitahu Alex untuk mengajak Kira membantunya. Alex menanyakan kepada Kira apakah dia mau bergabung dengan mereka. We got pretty carried away with Kira. That's funny. Because I was gonna ask if you wanted. Dan kemudian, mereka bertiga pun berkumpul di rumah Alex. Kira menunjukkan sebuah alat untuk mencetak dan mencuri info dari kartu kredit. Selain itu, dia juga mengajari seluk-beluk tentang Bitcoin. Now all you have to do is choose your computer. This was digital currency that was pretty much untraceable, and people used it to... Then she got us using Bitcoins. Tak lama, mereka bertiga pun mulai melancarkan aksinya. Mulai dari membeli perhiasan hingga mobil sport menggunakan kartu kredit curian. Great at us. She managed to find targets with much bigger wallets. Italian. Seiring berjalannya waktu, Kira melakukan inisiatif menjual jam tangannya seorang diri. Saya mencurigai Kira karena dia bisa menjual semua barangnya dengan cepat.
Dengan cepat Kira hanya menjawab kalau dia dibantu oleh pamannya yang memiliki banyak koneksi bisnis. Bahkan ketika menjual Ferrari, Kira dapat menjualnya dengan mudah. Dan di sini kecurigaan Sei kepada Kira semakin besar. Sei pun bertanya kepada Alex kalau Kira dapat menjual semuanya sendiri, kenapa dia membutuhkan mereka berdua. Alex pun mengatakan kepada Sei kalau dianya cemburu kepada Kira karena dapat menjual semua dengan mudahnya. Why? What, you give him a tug? Dude, don't be like that. Setelah melakukan penjualan itu, Kira berbicara kepada Alex dan mengajaknya untuk pindah ke Hong Kong. Kira berniat meninggalkan Sei sehingga mereka berdua bisa membuat percobaan baru. Tapi Alex mengatakan kalau dia tidak dapat meninggalkan Sei sendiri. Sei yang sedang tidur pun mendengar percakapan mereka berdua. You and I should go. Di hari berikutnya mereka melakukan perdagangan barang gelap dengan orang yang lebih besar. Sei yang ikut dalam transaksi itu merasa cemas karena tidak mengetahui dengan siapa dia bertransaksi dan menganggap semua hal ini terlalu beresiko. They're buying. It matters because, oh God, Jesus, Alex. Unlike Miss Fancy Pants, we don't know who the fuck they are. Why is that? I don't want to screw it up. All right, I've been watching. Dan ketika hendak melakukan kesepakatan, terjadi keributan antara Sei dan Kira, yang berakibat batalnya kesepakatan dengan para pembeli. Kira pun pergi dan marah kepada Sei karena mengacaukan transaksinya. No deal. Okay, that's fine. All right, we'll go. Di malam harinya mereka berada di apartemennya Alex. Tak lama mereka melihat polisi yang sedang mengecek truk mereka. Karena polisi telah mengintai mereka, Alex berencana untuk pergi meninggalkan tempat ini. Sei mengatakan, bagaimana kalau pergi ke Hong Kong saja? How about Hong Kong? Dan mereka pun pergi dan menyewa sebuah apartemen di sana dan kembali melancarkan aksinya. This is nice. Yeah, it's beautiful. We'll take them. All of them. The quality of the product that I'm bringing to you. Hingga pada suatu saat kartu kredit curian mereka ketahuan oleh pemilik toko. Mereka bertiga berlari sebelum polisi datang. That it's a fake, and we warn the cashier to hold the card and call the cops. Di malam harinya di dalam apartemen, ketika mereka mencari pembeli baru, Sei mengajak mereka untuk merayakan sesuatu untuk ulang tahunnya. Mereka bertiga pergi ke klub malam, lagi asik-asiknya joget. Sei pun akhirnya berkelahi dengan pria yang ada di tempat tersebut. Hingga pada akhirnya Sei dan Alex mendekam di kantor polisi Hong Kong. Namun tak lama Kira pun menjamin mereka untuk dibebaskan. Ketika ditanya apa yang terjadi, dia hanya menjawab kalau pamannya yang menolong mereka. Pagi harinya Kira yang sedang bersama dengan Alex mengutarakan idenya tentang perampokan sebuah ATM. Namun tidak lama, Sei pun datang dan memberikan beberapa uang hasil dari penjualan barang yang dia lakukan. Dia melakukan pembelian dan menjual kembali barang seperti yang dilakukannya ketika di Kanada. Saya memberitahu kalau dia menggunakan kartu kredit yang tidak terbatas. Alex yang mengetahui hal itu pun marah kepada Sei karena mereka sudah berjanji untuk tidak menggunakan kartu itu lagi. Dan saya menggunakan kartu kredit itu tanpa penyamaran sama sekali. Big deal. I wore my sunglasses. Sunglasses, that's great. The problem is... Well, for one, where's your fucking disguise, Si? Don't worry. Kemudian Alex mengusir Sei dan menyuruhnya untuk pergi dari sana. Dan Sei pun pergi meninggalkan mereka. I think you should just go back to Toronto, huh? I left my IDs in the drawer. Good luck with everything. Di hari berikutnya, Kira dan Alex melakukan pencurian di ATM. Mereka menarik tunai dari semua ATM dan meninggalkan kartu nama bertuliskan dark web.
Terlihat di televisi, terlihat berita tentang perampokan ATM di Hong Kong. ATMs in Hong Kong. Authorities are at a loss as no one knows cards at the scene of the crime. Controlled by international fugitive Z left their... Nah, di apartemen terjadi perdebatan kecil antara Alec dan Kira. Kira ingin mengakhiri semuanya dan hidup damai, sedangkan Alec tidak ingin semuanya berhenti. Karena bank telah merampok orang tuanya dan mereka harus mendapatkan hukuman. Yes, what the fuck would we do? We would relax. Miss behind and go live a boring old life, huh? Would it really be We gotta cause chaos and make some money. Yeah, well now that we've done that, I think... Namun tiba-tiba ada sebuah notifikasi di laptop Alec. Z menghubungi Alec dan mengucapkan selamat atas keberhasilannya merampok ATM. Alec ingin melakukan pertemuan dengan Z, tapi Z menolaknya. Namun tidak lama Alec mendapat sebuah telepon yang sepertinya itu dari Z. Yeah, there's two of us. Di pagi harinya mereka berdua pergi menggunakan mobil menuju suatu tempat. Di sini mereka berdua akhirnya bertemu dengan Z. Z terlihat seperti orang yang cacat dan duduk di kursi roda. Beberapa pertanyaan dilontarkan untuk mengetahui kenapa Alec ingin bertemu dengan Z. So, what brings you to Hong Kong? Why would you suggest that? Because Hong Kong is... Well, we almost got caught. Kira suggested we move. Alec mempunyai sebuah rencana yang akan membuat banyak uang, tapi di sini Z tidak peduli. Dan Alec pun ingin meminta bantuan kepada Z supaya rencana ini bisa berjalan. Z mengatakan kalau dia tidak ingin suatu kesalahan, karena apabila bekerja dengannya dan ada kesalahan, maka teman dan keluarga mereka akan dibunuh. Do your job right. You could have anything you want. If you work for me, you will become my property. But if you make a mistake... Ketika mereka berdua keluar, Alec mendapatkan panggilan tidak terjawab dari Shay yang menyatakan kalau dia menyesal dan ingin bergabung kembali, dan Shay menunggu mereka di hotel. So I came back to the hotel and I'm here right now and I'm just gonna... Dan ketika Alec dan Kira sampai di hotel, mereka berdua melihat Shay yang sudah mati dibunuh di bak mandi. Yang ternyata Shay dibunuh oleh orang Kolombia yang mengetahui kalau kartu kreditnya dipakai oleh Shay. They can do something! No, they can't, Alex. They'll come and help! Just wait. Kalau Shay tidak kembali ke hotel, maka Alec dan Kira lah yang akan dibunuh tadinya. Dan karena kejadian itu, mereka berdua pun pergi menggunakan pesawat terbang. There's a team waiting for you. Mereka berdua pergi dan melakukan pekerjaan bersama Z. Di sini Z sudah mempersiapkan sebuah tim dan mereka tinggal menunggu perintah darinya. Listen, I think after all this is done, we should find a place to hide out. Kemudian Kira kembali mengajak Alec untuk pergi setelah semua ini selesai. Di sini terlihat adegan seperti di awal film, di mana Direktur Bank Dunia sedang menuju kantornya. Di sini Kira terlihat sedang berbicara dengan seseorang, dan sepertinya orang itu adalah Cortez. Cortez berniat untuk menangkap Z dan menuntutnya untuk masalah perdagangan dan penipuan. Kira menginginkan dia dan Alec selamat, tetapi Cortez mengatakan kalau dia tidak akan bertemu dengan Alec lagi. We're 15 away. Who are you? Just using my phone. Di sisi lain terlihat Z yang sedang menghubungi seseorang. Dia berniat untuk mengacaukan pasar saham. Di dalam kelompok ini mereka tengah bersiap untuk melancarkan serangan kepada Direktur Bank Federal. Kira sempat tidak ingin lakukan itu, tetapi Alec kembali meyakinkan Kira. It's not gonna go well. They're almost there, guys. Dan sesaat terlihat Direktur Bank Federal yang keluar dari mobil dan kemudian tertembak. The market back onto its feet. Tidak lama setelah kejadian itu, kelompok ini pun membuat sebuah berita mengenai tertembaknya Direktur Bank Federal.
Karena berhasil menjalankan rencananya, Z pun membagikan uang kepada Alex. Send to Alex, and the rest you can divide up equally. Other positions. Send the rest of the money. Di tempat lain terlihat orang yang sedang berburu yang ternyata itu adalah Direktur Bank Dunia yang asli. Dan yang tertembak ternyata adalah orang suruhan dari Z yang mengakibatkan pasar saham menjadi anjlok. Ketika Alex dan Kira pergi dari tempat itu, dia diculik dan dibawa pergi dari sana. Hey, Alex, time's up. Alex, you bastard! Sesaat Alex terbangun dan berada di sebuah gedung dengan laptop yang rusak. Alex pun keluar dari tempat itu dan pergi menggunakan taksi. Di sini Alex mencoba menghubungi Z dan Kira, tetapi sambungannya sudah terputus. Karena Kira pernah memberitahu Alex tempat yang akan menjadi pertemuan mereka kembali, Alex pun pergi ke Bangkok. Alex dan Kira pernah berjanji untuk bertemu di suatu tempat yang tidak mereka duga. Dia menunggu Kira setiap hari tapi tidak pernah datang. Kemudian Alex pun mencoba menghubungi orang tuanya tapi tidak ada jawaban. 10 to 3. Okay, thank you. 12:15? Thank you. Di siang harinya Alex pergi ke sebuah warnet dan untuk menyewa warnet tersebut, Alex menggunakan kartu kredit curian yang sebelumnya pernah dia gunakan. Ketika membuka situs dark web, ternyata situs itu sudah ditutup oleh pemerintah. Di sini sang penjaga warnet menemukan kalau kartu kredit milik Alex tidak bisa digunakan untuk transaksi. Dan ternyata kartunya adalah hasil duplikat. อันนี้โทรจากร้านดีบัตรนะคะทำไมเป็นเงี้ย Kemudian penjaga warnet ini pun menelepon polisi. Sementara itu Alex menemukan sebuah berita yang memberitakan tentang penangkapan Z dan Kira. Diberitahu kalau Kira ditembak mati karena berusaha melarikan diri dari FBI. Alex tidak percaya dengan apa yang terjadi. Kemudian tak lama polisi pun datang dan menangkap Alex karena pemalsuan kartu kredit. Alex pun masuk ke dalam penjara di Thailand. Di sini Alex masih mempercayai kalau Kira belum mati. Itulah mengapa di awal film Alex berusaha meminta akses internet selama 5 menit saja ke petugas penjara. Karena Alex ingin memastikan bahwa Kira masih hidup. Namun sayangnya Alex tidak diberi kesempatan untuk mengakses internet di penjara. Dan setelah 2 tahun Alex pun bebas dari penjara itu. And then, asked under my fake name, but the important thing was, you received a royal pardon. I could hardly believe it because Setelah keluar dari penjara, dia melihat Kira yang menjemputnya dan ternyata Kira masih hidup. Ternyata berita yang ada di internet mengenai kematian Kira adalah hoax. Nah, dalam film ini sebetulnya tidak diperlihatkan bagaimana proses hacking itu secara spesifik. Namun film ini berhasil menggambarkan adegan hiburan yang bisa untuk ditonton semua orang. Dan film pun selesai.